Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia, NIM 200422447, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 12 statistik sosial dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana. Tugasnya itu mengenai statistik komparatif two-way ANOVA. Yang pertama akan saya jelaskan sedikit mengenai two-way ANOVA. Apa sih two-way ANOVA itu? Two-way ANOVA tersebut disebut juga dengan ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau disebut faktor unit. Maka kita perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terkait berskala data kuantitatif atau numerik atau interval atau rasio. Untuk statistik komparatif two-way ANOVA ini saya akan mengambil studi kasus mengenai pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian matematika. Berikut adalah data yang akan kita uji statistik komparatif two-way ANOVA-nya. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada aplikasi SPSS. Nah, di sini untuk data view-nya akan kita ambil data yang telah kita sediakan tadi. Data pendidikannya. Lalu di variabel view-nya kita sesuaikan. Lalu pada menu desimalnya kita kosongkan semua. Selanjutnya pada values-nya akan kita ganti. Yang pertama yaitu pria. Yang kedua yaitu wanita. Lalu kita klik OK, dan pada pendidikannya ini kita isi juga. Yang pertama yaitu SLTP, yang kedua SLTA, dan yang ketiga yaitu perguruan tinggi atau PT. Kita klik OK. Measurnya akan kita ubah gender menjadi nominal, pendidikan juga nominal, dan ujiannya itu scale. Lalu langkah selanjutnya kita klik menu Analyze. Setelah Analyze kita klik ke General Linear Model, lalu Univariate. Nah, di sini untuk gender dan pendidikannya kita masukkan ke kotak fixed factor. Sedangkan untuk ujiannya kita masukkan ke dependent variable. Lalu selanjutnya kita klik menu plots, dan untuk gender kita masukkan ke kotak horizontal axis, sedangkan pendidikannya kita masukkan ke separate lines. Lalu kita klik add, klik continue. Selanjutnya kita klik menu option, dan kita descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu kita klik continue, dan kita klik OK. Berikut adalah hasil output
input dari data yang telah kita masukkan tadi. Dari tabel ini kita mendapatkan nilai-nilai penting yang bisa disimpulkan sebagai berikut, yaitu yang pertama corrected modelnya. Pengaruh semua variabel independen yaitu gender, pendidikan, dan interaksi gender dan pendidikan atau gender pendidikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau nilai ujian apabila signifikasi kurang dari 0,05 atau alfa, yaitu berarti signifikan. Nah, pada corrected model kita signifikannya itu ya 0,093 yang berarti model tersebut tidak valid. Dan pada interceptnya nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi kepada variabel independen, artinya tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel independen dapat berubah nilainya apabila signifikansi 0,0 lebih kecil daripada 0,05 yang menandakan bahwa data tersebut signifikan. Dan pada data intercept kita dapat kita lihat bahwa signifikannya yaitu lebih kecil daripada 0,01 yang berarti interceptnya signifikan. Yang ketiga, kita lanjut kepada gender. Pengaruh gender terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikan lebih kecil daripada 0,05 berarti signifikan. Contoh pada data kita ini di gendernya signifikannya yaitu 0,076 yang berarti gender tersebut tidak berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikan lebih kecil daripada 0,05 menandakan bahwa signifikan. Nah, pada data pendidikan kita ini diketahui bahwa signifikannya yaitu 0,031 yang menandakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Dan selanjutnya untuk gender dan pendidikan. Pengaruh gender dan pendidikan terhadap nilai ujian di dalam model apabila signifikansi lebih kecil daripada 0,05 berarti signifikan. Nah, pada data kita ini terdapat bahwa signifikannya itu 0,654 yang menandakan bahwa gender pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya pada error, nilai error model semakin kecil maka model semakin baik. Selanjutnya pada R-squared, nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen. Contohnya pada kita ini 482 adjusted R-squared sama dengan 0,282, dimana mendekati 1 berarti korelasinya kuat. Jadi kesimpulannya, hipotesis 2 ANOVA ini pada menu interceptnya memiliki pengaruh signifikan dikarenakan hasil UJF menunjukkan bahwa ada signifikan perbedaan atau menerima H1. Dan berikut adalah estimated marginal means of ujian. Berikut adalah grafik dari data kita. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.